Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nama saya Ambo Ala NPM 2032101004 Teknik Permiakan kelas 2A. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Philosophische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Philosophische Grondslag itu pedoman filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Menurut Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Westernhand atau pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 poin. Poin pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Poin yang kedua meliputi suasana kebatinan dari UUD NKRI 1945. Poin ketiga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Poin keempat mengandung norma yang mengharuskan konstitusi mengandung isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan nama dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal seperti dijelaskan oleh Kailan 2000 menunjukkan pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial maupun ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 alinea keempat. Menurut Kailan 2091, pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental sehingga terhadap tata tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu satu sebagai dasarnya, karena pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum yang tertinggi. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NKRI tahun 1945. Hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal UUD NRI tahun 1945. Poin pertama, sistem pemerintahan negara kelembagaan negara memiliki 3. 1. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum.
Yang kedua, pasal 3 ayat 1, Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, Majelis Pemusyawaratan Rakyat mengganti presiden dan atau wakil dan ayat ketiga, Majelis Musyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Poin yang kedua, hubungan antar negara berkedudukan meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Memiliki 6 pasal. Pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 2. Poin yang ketiga, materi lain berupa aturan bendera negara, kebahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Memiliki 4 pasal. Pasal 34 tentang bendera, pasal 36 tentang bahasa negara, poin ketiga pasal 36 tentang lambang negara, yang keempat pasal 36B tentang lagu kebangsaan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAMKA. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, berkedaulatan rakyat, ketuhanan yang Maha Esa, yang terkandung dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Keempat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasi Pancasila dalam perbuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kuento Wijoyo, sebagaimana Indonesia dikutip oleh Kailan 2240 sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk yang pertama, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur. Yang kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Referensinya materi pelajaran Google Classroom, Pancasila, dan dikutip lamar Jardika Yuktinau, materi PDF yang ada di grup Pancasila. 5. Pendidikan Pancasila kelas 11 terbitan Erlangga. Sekian, terima kasih.